Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Walullah Bishr bin Haris. Bishr bin Haris dikenal juga sebagai Abu Nasr Bishr bin Haris Al-Hafi. Beliau lahir di dekat kota Merv sekitar tahun 767 Masehi. Setelah meninggalkan hidup berpoya-poya, beliau mempelajari hadis di Baghdad, kemudian meninggalkan pendidikan formal untuk hidup sebagai pengemis yang terlunta-lunta, kelaparan dan bertelanjang kaki. Diriwayatkan sewaktu muda Bishr adalah seorang pemuda berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan terhuyung-huyung. Namun tiba-tiba ia menemukan cari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bishr lalu membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut, kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Lalu pada suatu malam seorang alim manusia suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan dirimu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan dirimu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan dirimu. Demi kebesaranku, niscaya aku harumkan namamu baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bishr adalah seorang pemuda berandal. Mungkin aku telah bermimpi salah, kata orang alim tersebut. Oleh karena itu, ia pun segera bersuci, sholat, kemudian tidur kembali. Namun tetap saja mendatangkan mimpi yang sama. Ia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya. Ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Hal ini membuatnya gundah. Maka keesokan harinya pergilah ia mencari Bishr. Dari seorang yang ditanya, ia mendapat jawaban, Bishr sedang mengunjungi pesta minum anggur. Maka pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta minum minuman anggur itu. Ia lalu menyampaikan pesan dari mimpinya tersebut kepada Bishr. Kemudian Bishr berkata kepada teman-teman minumnya, "Sahabat-sahabat, aku dipanggil. Oleh karena itu aku harus meninggalkan tempat ini. Selamat tinggal, kalian tidak akan pernah melihat diriku lagi dalam keadaan yang seperti ini." Bahwa sejak saat itu tingkah laku Bishr berubah sedemikian solehnya, sedemikian asiknya ia menghadap Allah. Bahkan mulai saat itu ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya mengapa Bishr juga dijuluki si manusia berkaki telanjang. Hidayah bisa datang kepada siapa saja, yang tentunya bila dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk Bishr bin Haris, seorang pemuda yang semula gemar minum minuman keras atau pemabuk, hingga menjadi seorang kekasih Allah atau wali Allah. Bishr bin Haris. Bishr bin Haris benar-benar datang. Ia menempati janji seperti yang disampaikan kepada saudara perempuannya. Namun kemunculannya terlihat lain. Ia limbung seperti halnya orang yang tengah kebingungan. Belum lagi duduk atau berkata sepatah kata pun untuk basa-basi, Bishr malah melenggang meninggalkan ruang tamu. "Saya akan naik ke atas," begitu kata Bishr tanpa basa-basi, membuat saudara perempuannya heran. Keheranan saudara perempuan Bishr kian bertambah. Pasalnya setelah melewati beberapa anak tangga menuju ke loteng, Bishr berhenti. Ia terdiam di sana sampai saat subuh tiba. "Mengapa sepanjang malam tadi engkau hanya berdiri di tangga itu?" tanya saudara perempuan Bishr sesaat setelah Bishr selesai melaksanakan sholat subuh.
Ketika saya baru naik, tiba-tiba muncul pemikiran dalam otakku. Di Baghdad ini banyak orang yang memiliki nama Bishr. Ada yang Yahudi, Kristen, Majusi. Aku sendiri seorang Muslim yang bernama Bishr. Saat ini aku mendapat kebahagiaan yang besar. Aku bertanya dalam diriku, apakah yang telah aku lakukan ini sehingga mendapat kebahagiaan sedemikian besar? Dan apa pula yang selama ini mereka kerjakan sehingga tidak mendapat kebahagiaan seperti yang kudapat? Itulah yang membuatku berdiri di tangga itu sepanjang malam tadi, kata Bishr kepada saudara perempuannya. Tingkah aneh yang dilakukan Bishr tidak itu saja. Orang-orang yang mengenalnya mengetahui hampir separuh hidup Bishr dijalani dengan penuh keanehan. Suatu ketika, cuaca sangat dingin. Orang-orang yang tidak kuat dengan cuaca itu merangkap bajunya beberapa lembar. Tapi Bishr malah melepas bajunya yang dipakai hingga menggigil kedinginan. Mengapa engkau melepas bajumu, wahai Abu Nasr? Bukankah engkau menggigil kedinginan? Lihatlah orang-orang itu. Mereka mengenakan baju berlapis-lapis, kata salah seorang sahabat yang merasa aneh dengan tingkah Bishr. Aku teringat pada orang-orang miskin, betapa menderitanya mereka saat ini. Sementara aku tidak punya uang untuk membantu mereka. Karena itu aku turut merasakan penderitaan seperti yang mereka rasakan saat ini, kata Bishr. Sahabatnya tidak bisa berkata-kata. Di waktu yang lain, Bishr berjanji hendak mengunjungi Ma'ruf, salah satu sahabatnya. Mendapati janji tersebut, Ma'ruf dibuat girang. Dengan sabar Ma'ruf menunggu kedatangan Bishr hingga waktu zuhur tiba. Bishr belum juga tiba hingga usai sholat asar. Bahkan setelah menunaikan sholat isya pun Bishr belum juga tiba. Ma'ruf tetap bersabar menunggu kedatangan Bishr. Ia yakin Bishr tidak mungkin mengkhianati janjinya. Harapan dan kesabaran Ma'ruf tidak sia-sia. Ketika malam semakin larut, ia melihat Bishr dari kejauhan, tangannya menggapit sebuah sajadah. Saat sampai di sungai Trigis, Bishr menyeberang sungai itu dengan cara berjalan di atas air. Hal sama dilakukannya ketika hendak pulang saat waktu subuh tiba. Setelah mereka berbincang sepanjang malam, seorang sahabat Ma'ruf yang menyaksikan kejadian itu mencoba mengejar Bishr. Kepadanya ia minta didoakan. Setelah mendoakan sahabat Ma'ruf sesuai yang diminta, Bishr berpesan agar apa yang dilihatnya itu tidak diceritakan kepada siapapun. Dan orang itu tetap menjaga rahasia tersebut sepanjang masa hidup Bishr. Di lain kesempatan, Bishr kedatangan sekelompok orang dari Syria. Mereka bermaksud mengajaknya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun ajakan itu tidak serta-merta dipenuhinya. Kepada tamunya itu Bishr mengajukan syarat. Pertama, mereka tidak dibolehkan membawa bekal apapun. Kedua, mereka tidak boleh meminta belas kasihan orang lain dalam perjalanan. Ketiga, jika ada orang yang melihat karena iba dan kasihan kepada mereka, mereka tidak diizinkan menerima pemberian itu. Pergi tanpa perbekalan dan tidak boleh meminta-minta dapat kami terima. Tapi apabila orang lain memberikan sesuatu, mengapa tidak boleh menerimanya? Tanya salah seorang dalam rombongan itu. Mendengar kekhawatiran tersebut, Bishr pun menjawab, sebenarnya dari kalian tidak memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada perbekalan yang kalian bawa. Pada saat yang lain, datang seorang lelaki datang meminta nasihat pada Bishr. Lelaki itu memiliki uang sebanyak 2000 dirham yang halal dan akan digunakan untuk melaksanakan haji. Kepada orang itu Bishr malah berkata, apakah engkau hendak bersenang-senang? Jika engkau benar-benar bermaksud membuat Allah suka, lunasilah hutang seseorang atau berikan uang itu kepada anak yatim atau kepada orang yang butuh pertolongan. Kelapangan yang diberikan kepada jiwa seseorang muslim lebih disukai Allah daripada 1000 kali menunaikan ibadah haji.
Mendengar nasihat itu, laki-laki itu menjawab, "Walau demikian, aku lebih suka jika uang ini kupergunakan untuk menunaikan ibadah haji. Itulah bukti engkau telah memperolehnya dengan cara tidak halal. Maka engkau tidak akan merasa senang sebelum menghabiskannya dengan cara-cara yang tidak benar," kata Bishr kemudian. Dalam kisah yang lain, kisah Bishr al-Hafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Konon Imam Ahmad bin Hanbal sering mengunjungi Bishr al-Hafi, entah untuk urusan apa, dan sang imam pun sangat mempercayai perkataan Bishr al-Hafi. Hal itu kemudian menyebabkan rasa kurang senangnya pada hati murid-muridnya, sehingga suatu hari muridnya memprotes Imam Ahmad bin Hanbal. "Wahai guru, di zaman ini tidak ada seorang pun yang bisa menandingimu di bidang hadis, hukum, teologi, dan setiap cabang ilmu pengetahuan. Lalu mengapa setiap saat engkau menemani dan bergaul bersama seorang berandal? Pantaskah hal itu?" protes muridnya. "Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli bila dibandingkan dengan Bishr. Tetapi mengenai Allah, dia lebih ahli daripada aku," jawab sang imam. Konon juga Imam Ahmad bin Hanbal sering memohon kepada Bishr al-Hafi, "Ceritakanlah padaku perihal Tuhanku." Dalam kisah yang lain, Bishr sempat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tidurnya. Rasulullah mengatakan kepadanya alasan mengapa Allah memilih sebagai hamba yang dimuliakan. Karena dia selalu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan orang yang soleh, memberi nasihat yang baik kepada saudara-saudaranya, dan mencintai Rasulullah dan keluarganya. Pada kesempatan lain, Bishr sempat meminta nasihat pada sahabat Ali bin Abi Thalib melalui mimpinya. Sahabat Ali pun memberinya nasihat belas kasihan orang kaya kepada orang miskin, karena berharap pahala dari Allah adalah perbuatan baik. Tapi lebih baik lagi bila orang-orang miskin itu enggan menerima pemberian orang kaya, karena percaya pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam, ketika Bishr sedang terbaring menanti ajalnya pada tahun 841 Masehi, tiba datang seseorang dan mengeluhkan nasibnya kepadanya. Kemudian Bishr pun menyerahkan seluruh pakaiannya yang dia kenakan kepada orang tadi. Dia pun lantas memakai pakaian lain yang dia pinjam dari salah seorang sahabatnya. Dengan menggunakan pakaian pinjaman itulah sang waliullah tersebut menghadap Tuhannya. Di tempat yang lain, seorang laki-laki melihat keledai yang dibawanya membuang kotoran di jalan. Padahal selama Bishr hidup tidak ada seekor keledai pun yang membuang kotoran di jalan, karena menghormati Bishr yang berjalan dengan tanpa menggunakan alas kaki. Melihat kenyataan aneh seperti itu, spontan si laki-laki tersebut langsung berteriak, "Bishr telah tiada." Mendengar seruan laki-laki tadi, orang-orang pun pergi untuk menyelidikinya berita tersebut. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi benar adanya. Lalu orang-orang pun menanyakan sesuatu padanya. "Bagaimana kau tahu bahwa Bishr al-Hafi telah meninggal dunia?" "Karena selama Bishr al-Hafi hidup, aku tidak pernah menyaksikan ada seekor keledai pun yang membuang kotoran di jalan. Dan tadi aku melihat kenyataan yang sebaliknya, keledaiku membuang kotorannya di jalan. Dari itu pun aku tahu bahwa Bishr al-Hafi telah wafat," jawab laki-laki tadi. Begitulah kisah hidup Abu Nasr Bishr bin al-Haris al-Hafi. Meski sempat menjadi berandal dan pemabuk semasa mudanya, hamba Allah yang soleh yang lahir di kota Mars, Persia pada 150 Hijriah atau 767 Masehi ini segera berubah setelah hidayah itu diperolehnya. Ia tinggalkan segala kesenangan di dunia, lalu belajar hadis di Baghdad. Ia meninggal pada 227 Hijriah karena kesolehannya. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, pun ikut menghormati dan mengaguminya. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih yang telah menonton video kami. Semoga saudara-saudaraku semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, selalu dalam ketaatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.